Para sedherek ingkang kinasih, sugeng rawuh ing papan patunggilan menika. Saudara-saudara yang terkasih, Majelis Jemaat mengucapkan selamat pagi dan selamat datang di Gereja Kopten Al-Sumber. Kami sampaikan kepada jemaat bahwa ibadah minggu ini tanggal 3 Agustus 2025 menggunakan budaya Jawa dan akan dilayani oleh Pendeta Yunike Trikaya Sufi asal Gereja GKJ Jakarta Rawamangun. Demikian kami sampaikan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah. Injil masuk ke tanah Jawa melalui dua cara. Pertama, melalui upaya orang Eropa, Belanda, yang datang sebagai penginjil dan misionaris, dan kedua, melalui penginjilan yang dilakukan oleh penduduk pribumi sendiri, seperti Kiai Ibrahim Tunggul Wulung dan Kiai Sadra. Awalnya, penyebaran Injil terbatas pada kalangan tertentu dan menghadapi berbagai tantangan. Namun seiring waktu, kekristenan mulai berkembang dan menyebar di berbagai wilayah di Jawa. Penginjilan Kristen di Jawa dimulai pada abad ke-16 dengan kedatangan bangsa Portugis yang melakukan kristenisasi di wilayah Blambangan dan Panarukan. Mereka membaptis keluarga kerajaan Blambangan, menandai awal masuknya Kristen di Jawa pada periode awal ini. Setelah itu, penyebaran Injil dilanjutkan oleh para zendeling, misionaris, dari Belanda, dan juga oleh tokoh-tokoh pribumi seperti Kiai Ibrahim Tunggul Wulung dan Kiai Sadra. Kiai Ibrahim Tunggul Wulung, seorang penginjil pribumi yang mendirikan komunitas Kristen alternatif di Jepara dengan memadukan unsur mistisisme Jawa dalam ajaran Kristen. Kiai Sadra, seorang penginjil yang dikenal dengan gaya pelayanan kontekstual dan pendekatan yang unik, sehingga kekristenan berkembang pesat di Jawa Tengah. Penyebaran Injil di Jawa tidak selalu berjalan mulus. Terdapat tantangan dari masyarakat Jawa yang mayoritas telah memeluk Islam, serta adanya perbedaan pandangan dan budaya antara Kristen Barat dan Kristen Jawa. Beberapa organisasi gereja yang terkait dengan penyebaran Injil di Jawa antara lain, Gereja Injili di Tanah Jawa, GITJ, Gereja Kristen Jawa Timur, GKJW, dan berbagai gereja Tionghoa di Jawa Tengah. Secara keseluruhan, sejarah masuknya Injil ke Tanah Jawa merupakan perjalanan panjang yang melibatkan berbagai pihak dan mengalami berbagai dinamika, baik dalam hal penyebaran maupun penerimaan ajaran Kristen oleh masyarakat Jawa.
Marilah kita datang beribadah kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan hormat, seraya menaikkan syukur dan pujian bagi kemuliaan nama-Nya. Untuk itu, mari kita berdiri dan menyanyikan nyanyian jemaat Disusung Kagum Gusti. Marilah kita awali ibadah ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Tema kita pada minggu hari ini adalah Ugahari adalah misi untuk menahan diri.
Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Kasihilah kami ya Allah menurut kasih-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepadamu. Amin. Saudara-saudara, dengarlah beritaan pengampunan sebagai berita anugerah yang terambil dari kitab Mazmur pasal 85 ayat 30. Mazmur pasal 85 ayat 3 sampai 4. Saya akan membacakan dalam Alkitab bahasa Jawa. Patuko sampun ngapunten kalepatanipun umat patuko. Sakadahing dosanipun sampun patuko tutupi. Sakadahing tetuko patuko sampun patuko sirep. Bebendu patuko ingkang mulat-mulat sampun patuko lelehaken. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kami
kita bangkit berdiri. Kita berdiri untuk mendengarkan dan menghayati petunjuk hidup baru dari kitab Kolose pasal 2 ayat 16 sampai 17. Sarehne mangkono ojo nganti ana wong kang ngukumi kowe bab mangan lan ngombe utawa bab dina riyaya, sasi anyar lan dina sabat. Sebab iku kabeh mung dadi wewayangane apa kang bakal kalakon. Mongko wujude yaiku Gusti Kristus. Paduan suara paguyuban Jawa Kodamar. Silahkan duduk.
Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita bersama mendengar sabda Tuhan, marilah kita menyatukan hati, memohon pertolongan Roh Kudus agar kita ditolong semua untuk lebih jernih mendengarkan dan juga menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Saya akan menghantarkannya dengan bahasa Jawa. Duh Allah sesembahan kawula, ing dinten menika kawula ngaturaken gunging panuwun. Awit saking mubere sih kamirahan patuko ing wekdal menika. Duh Gusti, ing wekdal menika kawula badhe mirengaken sabda pangandikan patuko. Kawula nyuwun Duh Gusti, bikak kuping nalar pundi kawula supados sabda patuko saged ngowahaken gesang kawula sami. Wonten ing Gusti Yesus kawula nyuwun lan ndedonga. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita membuka Alkitab kita dari Lukas pasal 12. Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Saya akan membacakannya dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia edisi yang kedua yang terbaru dikeluarkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Namun Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah berasal dari kekayaannya itu." Lalu ia menyampaikan kepada mereka suatu perumpamaan. Ada orang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya semua gandum dan harta benda. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, engkau memiliki banyak harta, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi Allah berfirman kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil darimu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?" Demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, tetapi tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semua. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan melakukannya. Haleluya. Sugeng enjang para sedherek,
Ngomong-ngomong soal ibadah bahasa Jawa, saya ini katanya, saya asalnya Jawa, tapi Jawa itu kan beragam ya, tidak hanya satu, tidak hanya Jogja atau tidak hanya Solo, Jogja dan Solo. Ngomong selangkung dan selawe aja itu udah jadi berantem. Ini majelis kalau di Rawamangun, ini bacanya apa nih? Mau cara Jogja apa cara Solo? Bisa keindahan ini bisa menjadi satu bumerang. Nah, saya lagi katanya warga kelas 3 dalam strata bahasa Jawa. Kenapa? Karena saya orang Purwokerto. Orang Purwokerto itu pada baik kayak pemalan gini ya. Oh, ngapa? Nah, jadi kalau ngapak itu Kromo Inggil, ada Kromo Inggil, Kromo Ngoko. Nah, disinilah orang-orang Purwokerto, Pemalang, Tegal, Kebumen. Nah, disitu ya. Dulu ketika saya sekolah teologi lalu ada tugas berkhotbah bahasa Jawa, selalu minder karena lidah saya ini tidak terbiasa untuk membaca A jadi O, gitu ya. Doso, dosa, doso. Biasa orang Purwokerto ngomong dosa, dosa itu dosa baik. A dibaca A. Tapi kemudian almarhum Profesor Sularso Supator, mantan ketua PDI, menghibur saya. Mbak Ike, dengan kelembutan beliau mengatakan, Mbak Ike, tenang saja. Bahasa Jawa yang paling tua itu adalah bahasa Banyumasan. Yang bener nih, masa yang bilang profesor kita nggak percaya gitu kan ya? Yang benar, betul. Lalu beliau menceritakan sejarahnya bahwa pada masa lampau bahasa Jawa itu hanya ada satu, yaitu bahasa Moko, bahasa yang digunakan dalam bahasa sehari-hari masyarakat. Lalu kemudian ketika kerajaan-kerajaan itu bertumbuh, muncul, maka orang-orang kerajaan merasa perlu membedakan bahasa antara rakyat dengan orang-orang di kerajaan. Maka diciptakanlah ada Kromo dan Kromo Inggil. Jadi kamu tidak usah kecil hati katanya. Tapi ya tetap kecil hati, orang GKJ, GKJW, GKJTU semuanya pakai yang O. Jadi sekarang di sinode kami, di sinode GKJ sudah diakomodir. Jadi sekali waktu ibadah benar-benar ibadah bahasa Banyumasan Tegal yang tidak pakai Kromo Inggil. Makanya itu lebih mudah dimengerti karena bahasa sehari-hari. Saya senang berada di sini karena menjumpai Bapak Ibu Saudara di Kaum Sunter, dan ternyata orang Jawanya banyak ya. Banyak. Akeh banget. Tulis penoleh bahasa Jawa kepriwe. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah tugas hari, adalah misi untuk penahan diri. Kita sekarang hidup di tengah kehidupan zaman di mana media sosial dan juga infotainment di televisi, mereka mengajarkan orang untuk menunjukkan apa yang dipunya. Di media sosial banyak public figur kita mempertontonkan mobilnya berapa, lagi membangun rumah segedong apa, sedang punya jet pribadi model apa, itu diceritakan. Bahkan itu menjadi suatu kebanggaan ketika kita manusia bisa menunjukkan apa yang kita punya. Tidak ada di media sosial atau di televisi kita, infotainment kita diajak untuk menyimpan apa yang kita miliki. Semuanya dipertontonkan.
Ada yang ngalamin tetangganya beli Avanza baru, terus langsung ngomong sama suaminya atau sama istrinya, "Hai, tangganya yang Avanza-nya ganti maning, Avanza-nya ganti lagi, baru kemarin, ini yang terbaru ini loh Pak, kamu nggak pengen, kan tapi pangkatnya lebih tinggi daripada Bu itu, Pak itu." Kita selalu ingin lebih dari orang lain, sehingga dalam masyarakat yang seperti ini, di mana kita hidup sehari-hari, di mana gereja ada di sana, maka nilai ugahari itu apa sih? Ugahari itu artinya hidup sederhana dan menahan diri. Jadi tema kita hari ini mengajak kita untuk hidup sederhana dan menahan diri. Maka ketika kita hidup di masyarakat yang apa-apanya lebih, apa-apanya menunjukkan kelebihan, maka tema ini sebetulnya dianggap tidak relevan. Tapi kenapa kemudian gereja mempercakapkannya? Justru di tengah realita itu, firman Tuhan mau hadir untuk menantang kita semua, membentuk kembali hati dan mindset kita semua. Apakah warga gereja ternyata selama ini terbawa arus, terbawa media sosial, yang kepengennya lebih, kepengennya banyak, kepengennya menimbun? Firman Tuhan hari ini hendak menantang dan membentuk ulang rasa kita dan pikir kita. Saudara-saudara, perikop ini dimulai dengan seseorang yang meminta Yesus untuk menyelesaikan masalah warisan. Katanya tadi, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia membagi warisan dengan aku." Permintaannya wajar? Sama Yesus wajar. Dalam tradisi Yahudi, permintaan ini sangat wajar. Minta ditengahi perkara hukum waris. Tetapi Yesus tahu persoalan ini bukan sekadar soal hukum waris. Dan Yesus menolak bukan karena Yesus tidak tahu tentang peraturan hukum waris. Yesus tahu persis, tetapi justru Yesus menolak karena ini adalah persoalan hati yang dikuasai oleh keinginan akan harta. Yesus menolak, tetapi Yesus kemudian memberi peringatan pada ayat 15 tadi. "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya." Lalu Tuhan Yesus melanjutkan dengan cerita perumpamaan tentang orang kaya yang ladangnya berlimpah-limpah hasilnya. Tetapi orang kaya yang diceritakan oleh Yesus ini hanya berpikir untuk menyimpan bagi dirinya sendiri
tidak pernah puas, terus merasa kurang, terus mengejar kepuasan diri. Kalau aku sudah punya investasi tanah di daerah sini, kayaknya aku perlu punya investasi tanah di daerah yang lain. Kalau aku punya investasi dengan instrumen satu, katakanlah saham, kayaknya aku perlu punya investasi di instrumen yang lain. Kita memang selalu punya kecenderungan ingin bertambah, selalu merasa kurang, dan kita sedang mengejar kepuasan diri. Saudara-saudara, Yesus mengingatkan bahwa ada pesan yang kedua, yaitu tamak, rakus membuat orang lupa akan misi hidupnya. Ngapain sih aku di dunia ini? Hidup hanya berputar tentang aku dan hartaku, dan tidak lagi berpikir tentang Tuhan dan sesama. Ketika kita fokus orientasinya hanya pada mencari cuan dan cuan, jangan-jangan kita lupa apa maksud Tuhan menempatkan kita hidup di dunia ini. Kita lupa akan misi hidup kita. Saudara-saudara, harta tidak pernah menjamin hidup. Betapapun seseorang menimbun kekayaan, hidup ini tetap di tangan Tuhan. Dan kekayaan yang tidak dibagi untuk kebaikan hanyalah sebuah kesia-siaan. Saudara-saudara, dari teks ini kita belajar bahwa hidup dalam ugahari, hidup sederhana menahan diri, adalah sebuah misi iman yang sangat penting. Ugahari itu bukan sekadar hidup hemat, bukan sekadar hidup hemat karena terpaksa, tetapi sebuah keputusan iman untuk percaya bahwa hidup tidak tergantung dari berapa banyak yang kita miliki, tetapi pada penyertaan Allah. Hidup sederhana, meskipun gajinya puluhan juta, tapi hidupnya dengan gaya di bawah UMR, itu adalah sebuah keputusan iman. Tidak menghambur-hamburkan separuh gaji, kecuali sandwich generation ya. Separuh gaji itu adalah sebuah langkah iman, saudara-saudara. Dan ini bukan sekadar ingin hemat aja supaya nanti investasi di masa tua. Saudara-saudara, dalam perspektif Kristen, hidup hemat, hidup sederhana dan menahan diri adalah sebuah langkah iman. Ugahari adalah menahan diri dari kerakusan pribadi. Tuhan tidak larang kita kerja keras, kita memiliki hasil, malahan harus. Tetapi ketika harta membuat kita lupa untuk berbagi, bahkan menindas sesama, atau bahkan merusak alam, kita sejatinya sedang menyembah berhala baru yang bernama uang dan kenikmatan diri. Dan ugahari ini akan menolong kita untuk berkata, ini cukup untukku, sisanya untuk orang lain. Adakah di antara kita yang memiliki hidup ini, memiliki gaya hidup seperti ini? Yang ini cukup, aku segini aja, yang lain untuk orang lain. Menahan diri sebetulnya bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Dalam konteks kebangsaan kita, dengan keragaman budaya yang kita miliki, ini demi kepentingan bersama. Saudara-saudara, kita tahu bahwa bangsa kita sering
dan damai. Karena peran kita, peran gereja, Ugah Hari adalah sebuah misi kebangsaan, bukan hanya soal moral pribadi. Saudara-saudara, ada sebuah kisah di sebuah desa di Jawa Tengah. Seorang petani bernama Pak Mardi, setiap kali panen, dia selalu menyisihkan hasilnya untuk tetangga atau bahkan orang yang lewat depan rumahnya. Ketika ditanya oleh orang lain, Pak Mardi, kenapa sih hasil panennya nggak disimpan aja? Supaya kan lama-lama disimpan jenengan jadi untung. Kalau pas lagi krisis didol. Tapi apa kata Pak Mardi? Panen ini titipan Tuhan, bukan hanya untuk saya. Panenan ini, meskipun dia yang menggarap, ini titipan Tuhan, bukan hanya untuk saya. Saudara-saudara, Pak Mardi rumahnya sederhana, pakaiannya biasa, tetapi semua orang di desanya menghormatinya karena hatinya kaya di hadapan Allah. Ketika seorang hanya hidup untuk menumpuk harta, dia sesungguhnya sedang berkata, aku tidak butuh Allah, hartaku cukup untuk menjaganya. Tetapi hidup orang beriman adalah hidup yang bersandar pada Allah, bukan pada lumbung-lumbung kekayaan. Maka dari itu, sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk melakukan 3 hal. Yang pertama, berani berkata cukup. Dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam konsumsi sehari-hari, kita berlatih berkata cukup. Saya itu selalu tertarik kalau pas lagi ada acara, lalu ada makan prasmanan. Makan prasmanan selalu nasinya jauh lebih banyak, gitu ya, daripada lauknya biasanya. Kenapa nasinya jauh lebih banyak? Karena orang kadang-kadang ketika makan prasmanan, lomba-lomba ini dilihat dari kejauhan ketika ngantri gitu. Oh, sebelah kono dagingnya, sebelah kono ayam, sebelah kono capcay, sebelah kono mie bihun, sebelah kono. Jadi dihitung dari kejauhan, kita sudah ancang-ancang untuk ngambil ini. Rebutan, nasinya dibanyakin, menwarak, supaya kenyang, supaya di rumah nggak usah makan lagi, nggak usah mampir tempat cemil lagi. Kita ngantri dengan niat untuk mengambil banyak. Padahal di dalam antrian tersebut juga masih banyak orang lain yang membutuhkan, yang akan makan. Saudara, berani nggak mulai sekarang, hal sederhana ketika lagi ngantri prasmanan, berkata cukup. Nasi seujung centong pun cukup. Yang penting yang lain, saudara-saudara saya juga bisa makan. Jadi rasa cukup itu timbul dari kesadaran bahwa orang lain juga butuh makan, orang lain juga butuh hidup. Maka saya akan mengatakan ini saja cukup untuk saya. Itu pesan yang pertama, beranilah berkata cukup. Yang kedua, beranilah berbagi lebih luas. Saudara-saudara, hidup Ugah Hari, hidup sederhana
bilang itu semua titipan dari Tuhan, bukan punya saya. Maka dengan mental itu, dengan mengakui bahwa ini semua titipan Tuhan, kita nggak berat ketika diminta untuk berbagi kepada yang lain. Yang berat adalah ketika kita merasa uang ini milik saya, beras ini milik saya, orang ini adalah milik saya. Maka berat ketika orang itu pergi, kita menjadi berat. Berbagi dengan lebih luas. Dan yang ketiga, Ugahari adalah sebuah misi iman di tengah bangsa kita. Gereja kita dipanggil menjadi teladan dalam mengelola kekayaan, tidak bermegah diri, tetapi menggunakannya untuk membangun kehidupan bersama. Menjadi gereja yang berbagi dan melayani, bukan gereja yang bangga dengan gedung yang mewah, tapi abai pada orang miskin. Menjadi gereja yang saldonya banyak, tetapi abai pada kepentingan umat yang miskin. Ugahari adalah bagian dari kesaksian kita sebagai umat Kristus di Indonesia. Saudara-saudara, sekali lagi, Ugahari bukan hidup yang miskin, tapi hidup yang cukup dan bermakna. Ugahari adalah cara kita menyatakan bahwa hidup ini bukan milik kita, tapi ini adalah anugerah Allah. Ini semua terjadi karena anugerah Allah. Dan Ugahari adalah misi iman untuk menahan diri agar bisa memberi ruang bagi Allah dan sesama di hidup kita. Kita ingat kutipan dari Injil, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kiranya kita menjadi pribadi, keluarga dan bangsa yang mewarisi nilai ini, supaya bumi, gereja, dan sesama merasakan damai sejahtera dan keadilan Allah. Amin. Saat hening untuk kita semua. Kita akan kembali mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara Paguyuban Jawa Kodama.
dengan umat Tuhan di sepanjang segala abad dan tempat, marilah kita bangkit berdiri. Kita ungkapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang tiba waktunya kita menaikkan syafaat kita. Marilah kita bersatu di dalam doa. Pada hari ini ya Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau telah mengingatkan kami tentang pentingnya hidup ubah hari. Hidup yang mampu menahan diri, tidak rakus, tamak, dan tidak tergoda oleh keinginan dunia yang tidak berujung. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami tidak hanya mendengar, tetapi mewujudkan hidup ubah hari di dalam setiap aspek hidup kami. Di dalam syafaat ini ya Tuhan, kami secara khusus berdoa untuk gereja dan untuk POU TNI Angkatan Laut Sunter di tempat ini. Tuhan berkatilah gereja-gerejamu, khususnya POU TNI Angkatan Laut di Sunter ini. Kuatkanlah iman jemaat, berikanlah semangat melayani kepada para majelis, pengurus, dan seluruh warga jemaat. Mampukanlah POU ini untuk menjadi tempat pertumbuhan iman dan kesaksian yang nyata tentang hidup yang tertib, yang sederhana, dan hidup yang berdampak. Kami berdoa juga bagi seluruh anggota TNI AL, khususnya yang bertugas. Berkati setiap prajurit dalam menjalankan tugas negara dengan penuh dedikasi, tanggung jawab, dan kesetiaan mereka. Tolonglah agar semangat ubah hari dan pengendalian diri juga hidup dalam keseharian mereka. Tidak mudah terbawa arus korupsi, tidak menyalahgunakan kekuasaan, dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan kehormatan. Lindungilah keluarga mereka ya Tuhan. Berikanlah damai dan kesejahteraan dalam rumah tangga mereka. Kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa ini, Presiden dan wakilnya, jajaran kabinet, para pejabat negara, dan juga para penegak hukum dan keamanan. Berikanlah ya Tuhan mereka hikmat untuk memimpin dengan hati yang takut akan Tuhan dan bersedia hidup sederhana demi kesejahteraan rakyat. Tolonglah agar semangat ubah hari boleh menjadi gaya hidup bangsa ini di tengah budaya konsumerisme dan kerakusan yang merusak negeri ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan. Mereka yang saat ini sakit, kiranya Tuhan menjamah mereka. Kami mengingat saudara kami terkasih, Bapak Ateng, Ibu Prahesti Suhadi, Bapak M. Sembiring, Ibu Tati Krisnawati, Anak Gilbert Timothy, Bapak Galumbang Pasaribu, Bapak Wimpi Runtu Wene, Ibu Harmaini Siwalete, Ibu Karlina Teta, Bapak Monang Markom, Bapak Insinyur Edi Tambubolon, Bapak Darwin, Ibu Tiasma Simatupang, Boru Situmorang, Bapak Bambang Ramatati, Ibu Sarmiati Siagian, Ibu Gloria Sandi, Bapak Sihar Sitinjak, Ibu Diana Sitinjak, Ibu Kasmiliati Rakiman, Ibu Kawali Bangun, Ibu Eli Widyastuti, dan juga saudara-saudara kami yang lain yang mungkin saat ini mereka sedang sakit, tapi tidak kami sebutkan namanya. Tuhanlah yang memelihara mereka. Kami juga percaya bahwa Tuhan juga yang akan memulihkan
juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam hal ekonomi. Tuhan, kiranya Engkau yang mencukupkan mereka, Tuhan yang membukakan jalan, yang sedang lelah di dalam pekerjaan dan tanggung jawab, kiranya Tuhan menguatkan. Mampukanlah gereja kami juga saling menolong dan hidup dalam kasih. Kami juga bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam hari-hari ini. Kami bersyukur bersama anak Belandina Tabita Unpapar. Kami bersyukur atas tambahan usia Bapak Mikael Christian Parimusa, Ibu Evi Gustina Gultom, anak Davin Pradana Siregar, Saudara Bima Negara, Ibu Ceria Wahyu Susiwi, Saudari Patricia Beatrix, anak Hayaka Hidro Sirait, dan juga Ibu Evelyn Wantania. Kami bersyukur Tuhan mempercayakan usia baru kepada saudara-saudara kami ini. Kami juga percaya bahwa Tuhan pula yang akan memberkati langkah hidup mereka di tahun yang baru. Tuhan akan memakai mereka sebagai berkat Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Kami juga bersyukur bersama saudara kami yang berulang tahun pernikahan. Kami bersyukur bersama Bapak Anton Papahan dan Ibu Esther Siagian yang pada tanggal 3 Agustus merayakan pernikahan mereka. Tuhan, sungguh kami percaya Engkau adalah Tuhan yang mempersatukan dan memelihara kehidupan keluarga ini. Tuhan yang memakai keluarga ini untuk menjadi saluran berkat Tuhan bagi banyak orang. Tuhan, ajarlah kami untuk tidak dikuasai oleh keinginan dunia. Ajarlah kami untuk menahan diri dalam berbicara, dalam menggunakan waktu, dalam memakai uang, dalam mengejar cita-cita. Bentuk kami ya Tuhan menjadi murid-murid Kristus yang rendah hati, yang setia dan mampu berkata cukup dalam segala hal. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah naskah Alkitab dari Roma 11 ayat 36 yang berkata, awet dene anane sambarang kabeh sapa ing panjenengan lan matur dening panjenengan sarta dumadi amarah marang panjenengan kamulyan kagungan ing panjenengan salawase. Ini persembahan kita angkat pujian moro dan aturno visung-sungguh.
Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih karunia-Mu, sehingga kami dapat mendengarkan firman yang mengajarkan kita untuk selalu berbagi dan melayani. Dan di saat ini juga Tuhan, kami memberikan persembahan syukur kami. Terimalah serta kuduskanlah persembahan kami ini, agar dapat untuk pelayanan kasih dan keadilan. Begitu juga yang masih ada pada kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa dan berucap syukur. Amin. Jemaat silakan.
Warta Jemaat Minggu 3 Agustus 2025. Kepada jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Pokten El Sunter, kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah. Kiranya damai sejahtera menjadi bagian kita dalam persekutuan ibadah saat ini. Kepada jemaat yang memerlukan pelayanan pastoral dan keterangan lainnya dapat menghubungi Sekretariat Pokten El Sunter setiap jam kerja pada hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai dengan pukul 16.00. Ibadah Minggu 10 Agustus 2025 pukul 9.00 Gedung Gereja Pokten El Sunter bertema Budaya Sulawesi Utara. Pelayan firman Pendeta Melan Lolowang MTH, asal gereja KGPM Yeremia Jakarta. Ibadah rumah tangga sektor A, B, dan C hari Kamis 7 Agustus 2025 pukul 19.00 untuk sektor A di keluarga Ibu Lersiana Situmorang bertempat di ruang sekolah minggu. Pelayan firman Penatua Melanita J. Wulansari. Sektor B di keluarga majelis sektor B bertempat di gedung gereja. Pelayan firman Pendeta Johnry Patiapon STH. Untuk sektor C di keluarga Doan Nesken Simajuntak bertempat di gedung Sola Gracia. Pelayan firman Penatua Reni Ardiani Delanghale. Disampaikan ibadah ucapan syukur penghiburan almarhum Maringan Luhut Gultom pada hari Senin 4 Agustus 2025 pukul 19.00 bertempat di Jalan Inspeksi Kalisunter. Pelayan firman Pendeta Sulaiman Siagian STH. Komisi Kategorial Komisi Pelayanan Anak Minggu 10 Agustus 2025 pukul 8.30 bertempat di ruang sekolah minggu. Komisi Remaja Minggu 10 Agustus 2025 pukul 9.30 bertempat di ruang sekolah minggu. Komisi Perempuan Selasa 5 Agustus 2025 pukul 18.00 di keluarga Ibu Lila Enda Rita Bangun bertempat di gedung Sola Gracia. Pelayan firman Diakon Tony Riko Simatupang. Pengumuman diberitahukan bahwa kartu diakonia tahun 2025 sudah dan sedang didistribusikan kepada seluruh jemaat. Apabila hendak mengembalikan kartu diakonia dapat diserahkan kepada Komisi Diakonia Majelis Sektor atau bisa diantar langsung ke Sekretariat Gereja pada setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai dengan 16.00. Mohon perhatian dan dukungan dari seluruh jemaat. Katekisasi, pelajaran katekisasi hari Rabu tanggal 6 Agustus 2025 pukul 19.00 bertempat di ruang sekolah minggu. Mengajar Pendeta Musa Hotmatua Storus SSI. Tim retret gabungan Komisi Perempuan dan Komisi Lansia akan dilaksanakan retret gabungan Komisi Perempuan dan Komisi Lansia pada tanggal 22 sampai dengan 23 Agustus 2025 di Villa Wisma Abdi 2, Cisarua, Bogor dengan biaya kontribusi sebesar 175.000 per orang. Pendaftaran sudah dibuka, silakan mendaftar melalui pengurus Komisi Perempuan dan Komisi Lansia. Bendahara Gereja, saldo Bendahara Gereja Pokten El Sunter per tanggal 3 Agustus 2025 terbilang Rp64.996.686.
saldo diakonia Jemaat Pokten Sunter per tanggal 3 Agustus 2025 Rp12.639.047. Saldo kotak pembangunan gereja Pokten Sunter per tanggal 3 Agustus 2025 Rp29.584.000. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Eunike Trikaya Sudi yang telah melayani ibadah pada hari ini, dan kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan Ibu dan keluarga. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada keluarga James Munte, keluarga Octavianus Unpapar, keluarga Andres Harjanto Unpapar, keluarga Charles Akihari, keluarga Albert Storus, keluarga Ibu Mianti Tertisari, keluarga Esther Novinta Inbar, keluarga Ibu Suparni Suradi atas persembahan syukur, perpuluhan, diakonia, dan pada jemaat yang telah memberikan persembahan ibadah minggu. Kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada komunitas Jawa Pokten Sunter yang telah menyediakan jamahan kasih pada hari ini. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada paduan suara Jemaat Jawa, pemain ansambel angklung, pemandu lagu, petugas multimedia, petugas sound system yang telah mengambil bagian dalam ibadah ini. Kiranya pelayanan saudara tidak pernah sia-sia. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan penyebutan nama dalam warta jemaat ini, kami mohon maaf. Demikian warta jemaat ini dibacakan. Warta jemaat juga sudah dikirimkan ke grup WA jemaat dan komisi kategorial di Pokten Sunter. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita. Saudara-saudara, marilah kita bangkit berdiri. Kita semua kini dipanggil untuk berani berkata cukup. Dipanggil untuk berani berbagi lebih luas. Dan ingatlah bahwa ungkap hari adalah bagian dari kesaksian kita sebagai umat Kristus di Indonesia.
Cuplak